Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Panglima. Saya dari D4 UPWB 2018, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. NIM saya 18420100065. Saya di podcast ini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 atau kita biasa sebut virus corona terhadap sektor pariwisata dan penanggulangannya. Podcast ini dituju untuk memenuhi ujian akhir semester pelajaran digital tourism yang diajarkan oleh Ibu Santi Maudiarti. Dan ayo kita mulai. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak virus corona atau COVID. Dampak tersebut terungkap dari data Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia atau World Travel and Tourism Council. Di Indonesia, penyebaran virus ini cukup memukul industri pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah wisatawan yang datang berkunjung sejak Januari 2020. Sektor pariwisata mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar dolar Amerika. Total jumlah kerugian tersebut didominasi oleh jumlah wisatawan dari negara Tiongkok. Biasanya di awal Januari hingga Februari ini merupakan musim liburan atau peak seasons. Wisatawan Tiongkok suka datang ke Indonesia dengan total kunjungan sekitar 2 juta jumlah wisatawan. Virus corona ini atau COVID-19 telah memberikan dampak signifikan atau memprihatinkan terhadap perkembangan sektor pariwisata nasional dan dapat dilihat dengan maraknya penutupan hotel-hotel di Indonesia. Hotel-hotel di Indonesia berhenti beroperasional untuk sementara atau dia tutup sementara. Dan dikarenakan hotel-hotel tutup sementara, jadi karyawan-karyawan di hotel dan pegawai-pegawai di hotel sana pun diberhentikan atau di PHK yang berdampak sekitar 150.000 karyawan atau pegawai. Ya, dan alasan wisatawan enggan melakukan perjalanan wisata pun adalah supaya menghindari penularan COVID-19, dikarenakan belum adanya jaminan kapan pandemi corona COVID-19 ini berakhir atau mereda. Dan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara melalui jalur udara menurun dari 838.978 orang pada Desember 2019 menjadi 796.934 pada Januari 2020 dan merosot lagi menjadi 558.892 orang pada Februari 20. Jadi virus corona ini sangat berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia. Dan fakta lainnya, sejak merebaknya penyebaran virus corona atau COVID-19, pemerintah melalui kementerian terkait melakukan kebijakan pembatasan dan menghentikan penerbangan dari Tiongkok menuju Indonesia.
Dan sejumlah maskapai pun membatasi penerbangannya, seperti Lion Air yang telah memangkas rute perjalanannya dari Denpasar, Manado, Surabaya, Jakarta, dan Batam ke Tiongkok, Cina. Bahkan AirAsia pun menutup semua rute perjalanan atau penerbangan domestiknya sampai Juni 2020. Hasil riset berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO, hampir 80% pengusaha di sektor pariwisata mengalami penurunan omset. Larangan negara-negara dunia kepada penduduknya untuk melakukan perjalanan juga membuat sektor pariwisata di Indonesia merosot. Lalu, bagaimana cara menanggulanginya? Nah, cara penanggulangannya untuk dampak COVID ini yaitu dengan kita mengikuti dan mentaati peraturan pemerintah, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dengan cara berdiam diri di rumah, berjaga jarak atau social distancing, physical distancing, pakai masker saat mau keluar rumah, jangan bepergian apabila tidak ada sesuatu yang penting, jangan bepergian ramai-ramai, dan sebagainya. Pembatasan sosial berskala besar ini juga bertujuan untuk memutus rantai corona yang terjadi di Indonesia. Jadi supaya corona ini berakhir, ya kita harus benar-benar diam di rumah, jangan kemana-mana, jangan nggak nurut, jangan melanggar peraturan dari pemerintah supaya corona ini cepat berakhir. Nah, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga ada juga penanggulangannya, yaitu yang pertama, berkonsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di wilayah kewenangan masing-masing secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah, gubernur, bupati atau wali kota, serta membuka mediasi dan layanan pengaduan masyarakat atau call center di daerah. Nah, yang kedua, dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada level provinsi agar memantau dan melaporkan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Ketua Manajemen Krisis Kepariwisataan. Nah, yang ketiga, mengadakan sosialisasi standar operasional, prosedur perjalanannya bisnis yang baik dan sesuai protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan melalui media sosial, media cetak, radio, dan pengiriman pesan massal melalui grup WhatsApp di masing-masing daerah. Dan yang terakhir, keempat, melakukan upaya untuk mendukung keberlangsungan industri seperti pembelian catering dari hotel-hotel dan restoran yang terdampak akibat sepinya wisatawan untuk disalurkan kepada keluarga yang work from home atau keluarga kurang mampu atau dokter dan perawat di rumah sakit. Dan Kepala Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menyatakan dia masih mempersiapkan berbagai kebijakan dan langkah untuk menangani dan mengurangi dampak wabah pandemi COVID-19 atau
virus corona bagi pelaku dan industri yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia beralasan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprioritaskan mengatasi wabah dan dampak COVID-19. Nah, kata Wisnu-Tama adalah prioritas Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama kementerian dan lembaga lainnya, yaitu mengatasi wabah dan dampak COVID-19. Kami menyadari betul dampak COVID-19 bagi para pekerja dan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai kondisi ekonomi, namun yang terpenting adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan setiap individu di masyarakat Indonesia. Ia menyatakan sesuai surat edaran, yaitu segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran virus corona. Di sisi lain, ia menyatakan ada banyak pihak yang terdampak akibat kebijakan itu dan jumlahnya besar. Kata Kementerian Pariwisata, Ekonomi, dan Ekonomi Kreatif adalah pemerintah juga harus mempersiapkan berbagai kebijakan dan langkah agar dapat mengurangi dampak wabah ini terhadap berbagai usaha, tentunya termasuk untuk sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga para pekerjanya. Nah, dan virus corona ini sudah mencapai 10.000 orang dan yang meninggal itu sekitar 1.000. Jadi ya intinya kita benar-benar harus stay at home aja biar untuk mengurangi virus corona ini. Nah, sekian podcast dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan tetap terus di rumah. Semoga pandemi corona ini cepat berakhir dan kita bisa keluar lagi untuk melakukan rekreasi dan liburan dan sebagainya, atau bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.